Puji Tuhan, gak kerasa kita sudah menempati tempat sendiri. Gak kerasa, benar-benar gak kerasa, tapi ini gayanya Tuhan, ini caranya Tuhan. Kita bisa, saudara semua bisa hadir di sini. Saya bersyukur. Mungkin semua udah tahu kesaksiannya. Bukan biaya sedikit. Terus bertambah dari 185, dari 190 sampai. Tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Amin. Saya bilang tadi sama semuanya, saudara lihat semua di sini, ini adalah selipan doa kalian. Doa kalian dan dukungan kalian semua membuat batu-batu ini semakin berdiri. Ya, kita harap persatuan ini terus dijaga supaya kita benar-benar saling berpegangan tangan dan kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Hari ini kita akan belajar satu tema yang menurut saya sangat penting. Saya mempersiapkan banyak sekali bahan saya baca. Tadinya saya pikir saya mau bicara tentang jangan khawatir, atau saya mau mengumpulkan harta di dunia. Tapi Tuhan gak mau saya bicara itu hari ini, tapi Tuhan mau kita belajar tentang rahasia pertumbuhan rohani. Rahasia pertumbuhan rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kerohanian adalah kehidupan yang menanjak. Jadi, hidup rohani itu bukan hidup yang statis, yang diam di tempat, enggak. Tapi kehidupan rohani adalah kehidupan yang menanjak. Kenapa? Karena Tuhan berdiam di gunung-gunung kudus. Tuhan selalu menggambarkan naik ke gunung. Naik ke gunung. Tuhan kita digambarkan dengan Tuhan yang ada di tempat tinggi. Bagaimana caranya kita menggapai Dia? Bagaimana caranya kita menggapai Dia? Tidak ada cara lain selain saudara dan saya harus nanjak terus. Kehidupan rohani bukan kehidupan yang naik turun. Naik turun, bukan. Tapi kehidupan rohani adalah kehidupan yang harus terus menanjak. Sayang. Banyak orang Kristen hari ini mengalami kehidupan rohani yang seperti roller coaster. Kadang di atas, turun, anjlok sampai ke bawah. Ini bukan kehidupan yang benar. Ini bukan kehidupan yang benar. Kehidupan kita harus kehidupan yang terus naik. Ya, sayang ya. Kalau saudara hadir di tempat ini, tapi saudara gak menyadari ini. Sayang sekali. Mazmur 99 ayatnya ke-9. Mazmur 99, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan ada di gunungnya. Kita harus naik ke gunungnya. Kita gak bisa naik, ntar turun. Naik, ntar turun. Gak bisa seperti itu. Saya bilang sama saudara ya, ingat. Iman kita bukan iman yang situasional. Begitu semuanya lagi baik, iman kita bisa nanjak. Begitu semua lagi ada pergumulan, lagi ada masalah, lagi ada tekanan, iman kita drop. Saya bilang sama saudara, itu bukan iman yang benar. Bukan iman yang benar. Kalau saudara bilang, saya percaya Tuhan, saya mengalami Tuhan, naik dong. Jangan begitu ada masalah turun ambrol. Gak bisa begitu. Iman kita harus naik terus. Gak bisa naik turun. Iman kita tidak boleh digantungkan pada situasi dan kondisi yang kita alami hari ini. Sekali lagi, iman kita tidak boleh digantungkan pada situasi dan kondisi yang kita alami. Hidup saudara sampai kapanpun harus jadi berkat.
sekali lagi, hidup saudara sampai kapanpun harus jadi berkat. Jangan sampai hidup saudara jadi berkat ketika saudara merasa sedang tidak ada masalah. Hidup dalam kenyamanan. Begitu saudara hidup dalam kenyamanan, saudara bisa bersaksi tentang Tuhan. Saudara bisa ngomong tentang Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Begitu saudara dihantam sama masalah, mana Tuhan baiknya? Begitu saudara dihantam masalah, saudara nggak pernah ngomong Tuhan baik. Saya bilang sama saudara ya, saya bilang sekali lagi, simak baik-baik. Ini iman situasional. Ini iman situasional. Bukan iman yang benar. Kalau saudara bilang, imanku adalah iman yang benar, naik terus. Mau ada badai, mau ada topan, tetap saudara naik. Amin. Mau ada masalah kayak apapun, tetap saudara harus naik. Paulus bilang kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Saudara lagi senang atau saudara lagi ngadapin masalah, tetap saudara harus jadi berkat buat orang lain. Terus? Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara harus jadi berkat buat orang. Saudara harus menegur. Gimana saya bisa menegur orang kalau saya sendiri sedang mengalami depresi? Saya sendiri sedang down. Nggak bisa, saya nggak bisa jadi berkat buat orang. Saya bilang sekali lagi, ini iman situasional. Iman seperti ini nggak kepake. Sorry, maaf saya bilang. Iman seperti ini, iman yang nggak bisa diperhitungkan, yang tidak bisa diperhitungkan. Apakah kita menjalani kehidupan dengan jalur surgawi, ataukah saudara menjalani kehidupan dengan jalur duniawi? Banyak orang percaya tidak tahu apa itu hidup surgawi. Hidup seperti apa hidup surgawi itu? Perbedaan yang dikenal hanyalah setiap ibadah hari Minggu pelayanan. Udah. Wah, hidup surgawi, saya melayani Tuhan, saya memberi persembahan. Tiap minggu saya datang, itu hidup surgawi. Itu belum bisa dikatakan hidup surgawi. Perbedaan yang dikenal, saya simak ya baik-baik ya. Perbedaan yang dikenal bukan dari segi pelayanan minggu atau ibadah minggu. Bukan. Tapi orang yang hidup dalam kerajaan sorga, orang yang hidup dalam kerajaan sorga akan mengejar kebenaran dan mengejar kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam kerajaan, orang yang hidup dalam surga, dalam hidup sorgawi, akan terus mengejar kebenaran dan mengejar kerajaan sorga. Kalau saudara nggak kejar, maaf ya, kalau saudara belum mengejar ini, saudara belum hidup dalam hidup sorgawi. Matius 6 ayat 23, ini Tuhan sendiri yang ngomong, ayat 33, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk sampai nggak ada waktu untuk Tuhan. Apakah benar ini? Kita bisa mati-matian buat apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena ada duitnya. Tapi kita nggak pernah mati-matian buat Tuhan karena kita nggak bisa lihat duitnya. Saudara tahu kemuliaannya di sorga. Saudara nggak bisa lihat di bumi. Tapi kemuliaannya Tuhan siapkan di sana. Kita mati-matian kejar yang di sana, bukan yang di sini. Yang di sini cuma 70 tahun. 70-80 tahun. Kalau kuat bisa lebih. Tapi kenapa fokus kita selalu di yang di dunia? Kita nggak pernah fokus yang di surga.
Kita nggak pernah pusing dengan apa yang ada di balik kubur. Kita hanya pusing apa yang ada di balik dompet kita. Kita hanya pusing apa yang ada di balik dompet kita. Kita nggak pernah pusing apa yang di balik kubur kita. Saya bilang ya sama saudara ya, kalau saudara masih begini terus, ayo sama-sama kita bertobat. Ayolah kita berubah sama-sama. Saya banyak ngelayanin orang. Bahkan maaf ya, orang masuk dalam pelayanan roh. Pelayanan roh loh. Katanya masuk dalam pelayanan roh. Menjalani hidup dengan cara duniawi, sangat duniawi. Mereka masuk di dalam pelayanan, menjalani hidupnya dengan cara-cara yang sangat duniawi. Marah terus, ngumpat orang terus. Kebun binatang keluar terus dari mulutnya. Saya bilang, orang begini nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Di mana buah roh? Di mana ada kesabaran? Di mana ada penguasaan diri? Kalau terus hidup di dalam amarah. Saya bilang, maaf ya, maaf. Kalau kita masuk di dalam pelayanan roh, kita masuk di dalam pelayanan roh, kita hidup dalam cara duniawi, hidupmu jadi bulan-bulanan iblis. Sorry. Saudara masuk dalam pelayanan roh, engkau tidak berubah, engkau jadi bulan-bulanan iblis. Benar. Dihantam terus sama roh jahat. Kenapa? Dia bilang apa? Roh jahat bilang apa? Ini dia sasaran empuk gua. Gua hantam terus. Kenapa? Celahnya banyak kok. Kita gak berubah. Hari ini Alkitab menyatakan kepada saudara, hei berpaling semuanya. Berbalik semuanya. Berbalik dari jalan kebinasaan, jalan yang salah, kepada jalan kebenaran. Amsal 1 ayat 23. Amsal 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Lihat ya. Aku mau bicara sama kamu. Aku mau tunjukin jalanku. Aku mau kasih tahu kebenaranku. Tapi kamu gak berpaling. Kalau kamu gak berpaling, aku gak bisa ngomong sama kamu. Aku gak bisa ngasih tahu jalanku kepadamu. Aku gak bisa nyampein kebenaran kepadamu. Kalau kamu gak berpaling. Paham? Paham gak? Kalau Joshua lagi ngobrol sama William, saya di belakang, hey Jos. Dia gak berpaling ke saya, tetap saya gak bisa nyampein apa-apa ke dia. Kalau saudara fokus terus sama pekerjaan, fokus terus sama uang, fokus terus sama dunia, saudara gak pernah berpaling ke Tuhan. Tuhan gak bakal bisa nyampein apa-apa sama saudara. Fokus sama diri sendiri. Fokus sama kebutuhan kita, fokus sama kepentingan kita. Sorry, Tuhan bilang, aku gak bisa nyampein apa-apa sama kamu. Kalau kamu terus fokus sama itu. Berbalik ya. Maaf. Sampai Tuhan nyampein begini. Mengapakah kita harus binasa bersama dengan dunia? Mengapa kamu harus binasa bersama dengan dunia? Kalau Tuhan sudah ngomong gitu, itu bahaya luar biasa. Mengapa kamu harus binasa dengan dunia? Ingat saudara, waktunya singkat. Waktu sangat singkat. Saya bilang, wah saya masih muda, masih lama. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Saudara masih sehat duduk di sini, puji Tuhan. Tapi siapa yang tahu hari esok? Kita nggak tahu. Wah Pak, dia mah udah sakit Pak, sakit-sakitan. Saya ngelihat. Ada orang yang sakit-sakitan, cuci darah sampai 5 tahun. Tapi luar biasanya, ini nggak mati-mati, tapi orang yang sehat mati duluan terus. Banyak orang yang sehat mati duluan. Dia udah cuci darah, nggak mati-mati loh.
Bisa nggak saudara nyadarin ini? Jangan bilang, saya masih muda, saya masih kuat. Nggak. Hidupmu rentan. Sekali lagi, hidupmu rentan. Coba aja. Kalau siapa di sini nggak merasa hidupnya rentan? Coba taruh tangan saudara di pintu, jepit. Jepit. Saya ngomong cuma jari ya. Jari ya. Jari, saudara jepit. Rasanya di mana? Rasanya di mana? Bukan di sini, di satu badan lu kita ngerasa. Nggak nyaman banget loh. Betapa rentannya hidup manusia. Mau coba? Siapa di sini ngerasa hidupnya nggak rentan? Coba aja. Coba aja, buka pintu mobil, ya, jepit. Ya, Pak jangan praktekin nanti ke ibu. Ya, Tuhan nyampein sama saudara hari ini berbalik ya, berpaling ke jalan Tuhan. Ingat waktunya sudah singkat. Dunia sedang berjalan pada kebinasaan. Dunia sedang berjalan pada binasaan. Tuhan menyelamatkan kita. Dia beri kita keselamatan lewat kasih karunia-Nya. Saya tanya, kenapa Tuhan menghapus dosa kita? Kenapa Tuhan menghapus dosa saudara? Kenapa Tuhan mau menebus dosa saudara? Kenapa? Kenapa diam semua? Karena Tuhan mengasihi kita. Betul. Kenapa? Jawabannya simpel. Kenapa orang mati dimandiin? Kenapa? Karena dia nggak bisa mandi sendiri. Karena nggak bisa mandi sendiri. Kalau dia bisa mandi sendiri, dia mandi sendiri itu mati lagi. Karena dia nggak bisa mandi sendiri, dia harus dimandiin. Karena kita nggak bisa nebus dosa kita sendiri, kita harus ditebus. Itu kasih Allah buat kita. Itu kasih Allah buat kita. Saudara dan saya sudah mengalami lahir baru. Dari kita masih bayi, lahir, maksudnya bayi rohani, kita lahir baru, tapi sayang, maaf sayang, sangat disayangkan. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang masih bayi rohani. Enggak mengalami pertumbuhan sama sekali. Enggak mengalami pertumbuhan sama sekali. Tetap aja bayi. Sampai dewasa, sampai hari ini, tetap bayi. Tidak bertumbuh. Yang bertumbuh hanya apa? Pengetahuan. Ya, badan. Ya. Enggak, Ari bilang, saya mulai susut. 2 minggu mundar mandir sini, sana 2 minggu. Ya, 2 minggu. Naik turun tangga. Turun lumayan, 3 on sih ada. 3 on ada kayaknya. Lumayan lah buat beli beras. Saudara datang ibadah. Saudara dengar firman. Yang bertumbuh apa? Pengetahuan doang. Kalau saudara nggak benar-benar cari Tuhan. Sekali lagi ya. Kalau saudara nggak benar-benar cari Tuhan, yang bertumbuh cuma pengetahuan. Tapi tidak kerohanian. Lihat ya, banyak orang berkarunia, banyak sekali orang mengejar karunia, dan kepenuhan ilahi. Tapi sayang, kalau dia nggak kejar Tuhan benar-benar, dia akan jadi seperti jemaat Korintus. Jemaat Korintus, saudara boleh telaah di sini. Paulus cuma ngomong tentang karunia itu di Korintus. Kenapa? Karena jemaat Korintus itu berkarunia. Wah, punya karunia ini, punya penglihatan, punya ini, dengar suara Tuhan segala macam.
tapi lihat hidupnya hancur berantakan. Coba ya lihat kita. Lihat ya, di 1 Korintus 12 ayat 1. Ini tentang karunia. Paulus cuma ngomong di Korintus, di 1 Korintus 12 ini. Ya. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui Tentang kebenarannya. karunia roh, kamu harus tahu, kata Paulus. Oke? Jadi Paulus cuma ngomong di Korintus. Terus lihat lagi, 1 Korintus 5 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini orang berkarunia loh. Paulus tegur, ada percabulan di antara kamu seperti orang-orang lebih parah daripada orang-orang tidak percaya. Terus? Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Oke. Terus 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Ini Korintus banyak 3. teguran di Korintus. Tapi memang jemaat di Korintus itu ngejar karunia. Tapi karunia tanpa diiringi dengan keintiman atau kedekatan dengan Tuhan, ini akan jadi para para cenayang. Wah, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang gini. Tuhan yang mana? Saya bilang sama saudara ya, Tuhan ngomong, itu gak pernah keluar dari sini kok. Yang Tuhan ngomong, gak pernah keluar dari sini. Terus? 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Iya. Padahal udah berkarunia loh. Tapi Paulus bilang, tetap aku gak bisa ngomong sama kamu seperti orang-orang rohani. Aku ngomong sama kamu seperti orang-orang duniawi. Kenapa? Karena kamu masih daging, masih bayi. Terus? 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sampai sekarang kamu belum bisa terima. Kamu belum bisa terima makanan keras, kamu gak bisa terima teguran-teguran. Kenapa? Karena kamu masih daging. Saya berharap jemaat di sini bukan jemaat daging. Amin. Tetapi jemaat yang kuat di dalam firman, kuat di dalam roh, dan kuat di dalam iman. Amin. Terus. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, Karena kamu masih duniawi. Terus. sebab jika di antara kamu ada iri hati Kalau ada iri hati, terus. dan perselisihan, Ada pergesekan satu dengan yang lain. Terus. bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Iya, kamu masih duniawi. Oke. Kita punya moto, bertahan sampai akhir. Tuhan tambahin lagi, bersama kita kuat, together we strong. Seharusnya di antara kita tidak ada pergesekan sama sekali. Amin. Kita harus saling berpegangan tangan satu dengan yang lain, bukan saling jorokin satu dengan yang lain. Kalau ada yang sebel sama sini, sebel sama ini, sebel sama ini, sebel sama ini, saya bilang, bertobat lu. Karunia itu bukan jaminan kau masuk surga. Sekali lagi, karunia bukan jaminan kau masuk surga. Karunia dipakai untuk pelayanan. Tapi bukan jaminan kau masuk surga. Jangan pikir kau berkarunia, kau orang-orang yang rohani. Enggak. Saya melihat banyak orang berkarunia, tapi hidup dalam duniawi. Paulus bilang, kamu boleh berbahasa malaikat, silakan. Tapi kalau nggak ada kasih, percuma, nol. Sorry, maaf ya, simak baik-baik ini. Sorry, maaf ya. Banyak orang yang sudah percaya bertahun-tahun,
tapi tingkahnya masih sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nggak berubah, gitu aja tingkahnya. Digesek dikit, terluka. Begini, terluka. Begini, salah. Begitu, salah. Begini, salah. Begitu, salah. Saya bilang, yuk, katanya udah bertumbuh. Peduli nggak sih kita sama pertumbuhan? Halo? Peduli nggak kita sama pertumbuhan? Apakah saudara mau lahir sampai tua bayi terus? Nggak bisa, saudara lahir, saudara maju terus, bertumbuh. Nggak bisa jadi bayi terus. Banyak orang sudah percaya bertahun-tahun, tapi tetap sama dengan orang-orang dunia. Bedanya cuma satu di gereja, satu di luar. Sorry, maaf ya. Maaf. Saudara di gereja, yang satu di luar. Tapi kita sama, kenapa? Kita chatting sama yang lagi di luar. Lagi ibadah. Chatting sama yang di luar. Saya bilang, apa bedanya lu sama yang di luar? Kenapa? Lu masih kontak orang luar lagi ibadah. Tuh kan, taruh HP langsung. Sorry, saya nggak nyinggung yang ada di sini. Sorry. Semua baik-baik ya. Ya. Saya berharap tidak ada luka di antara kita. Amin. Saya berusaha menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kalau kita lagi ibadah, kita kontak sama orang luar. Sagu 3 kilo. Lagi ibadah loh. Gak bisa. Lagi ibadah, taruh tuh HP, diam aja. Lu mau ngomong apa, silakan. Kenapa? Gak usah pusing. Fokus kita ke Tuhan, bukan ke HP, bukan ke kontak dengan luar. Kita bilang, saya berbeda dengan orang luar. Apa bedanya lu kontak dengan orang luar lagi ibadah? Enak ya denger? Kadangkala saya pikir lebih baik kita nggak punya kuota tapi masuk surga daripada kuota kita berlimpah-limpah tapi masuk neraka. Betul nggak sih? Pak, baru gedung baru udah ngomongnya kayak gini. Udahlah, kita sama-sama berubah yuk. Amin. Yuk sama-sama kita berubah. Banyak orang hari ini mengalami kesukaran rohani. Mereka tidak bertumbuh. Kenapa? Kenapa orang tidak bertumbuh? Dua hal sebenarnya. Karena mereka tidak kenal diri sendiri dan tidak kenal Allah. Itu aja. Nggak kenal diri sendiri maksudnya apa, Pak? Lu nggak bertumbuh aja lu nggak tahu. Kita sedang nggak bertumbuh, kita lagi macet rohani, kita nggak tahu. Kita ngalamin stagnan rohani, kita nggak tahu. Kamu nggak kenal diri sendiri. Dan kita juga nggak kenal kelimpahan Allah. Tuhan juga hendak tunjukkan bagaimana keadaannya. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia mau tunjukin kepada kita. Kita nggak pusing. Kita hidup dalam dunia kita sendiri. Saya bilang, bangun. Jangan main-main lagi. Sekarang waktunya kita bergerak bagi Tuhan. Simak ya. Jadi syarat utama seseorang mengalami pertumbuhan rohani. Syarat utama seseorang mengalami pertumbuhan rohani. Simple, satu kata. Apa? Kekosongan. Kekosongan. Kekosongan diri di hadirat Allah. Semakin kita kosong, semakin kita limpah dan dipenuhi dengan kepenuhan ilahi.
Saya ulang, semakin saudara kosong, semakin saudara akan limpah dengan kepenuhan ilahi. Semakin Tuhan memenuhi kita, semakin kita bertumbuh secara rohani. Contohnya, Michael lagi lapar. Cari makan nggak? Cari makan. Karena dia lapar, dia cari makan. Pak Yogo kenyang, dia nggak cari makan. Dia cari kopi. Pak Yogo lagi kenyang, dia nggak cari makan. Kenapa? Karena dia kenyang. Hanya orang yang lapar yang cari makan. Bisa tangkap apa yang saya ngomong ini? Kalau saudara nggak lapar, nggak haus akan Tuhan, saudara nggak pernah akan cari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara nggak lapar, nggak haus akan Tuhan, saudara sampai kapanpun nggak pernah cari Tuhan. Sampai kapanpun nggak pernah cari Tuhan. Saudara adalah orang yang cari gara-gara dan cari masalah. Paham nggak sih? Hanya orang yang lapar yang butuh makan. Hanya orang yang haus yang butuh minum. Saudara lagi haus banget, aduh tenggorokan kering nih. Saudara cari apa? Cari minum, bukan cari ari. Percuma gak ada minuman. Kita cari minum. Kalau kita lapar, cari makan. Kalau saudara gak lapar, gak haus, saudara gak akan cari. Kalau saudara gak pernah kosong, saudara gak pernah cari Tuhan. Paham gak sih? Kalau saudara gak pernah ngerasa kosong, saudara gak pernah cari Tuhan. Kita harus penuh rasa kosong kita akan Tuhan. Setiap hari kita harus rasa kosong akan Tuhan, agar kita cari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, setiap hari saudara harus rasa kosong akan Tuhan, sehingga saudara cari Tuhan. Kalau saudara gak pernah rasa kosong akan Tuhan, saudara gak pernah akan cari Tuhan. Sampai kapanpun enggak. Iblis buat kita sibuk. Iblis akan membuat kita sibuk. Kita nggak cari Tuhan. Semua pandangan kita akan Tuhan dialihkan. Dia buat kita sibuk. Lukas 17 ayat 27. Lukas 17 ayat 27. Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Nah, ini program manusia. Umur gue segini, nanti gue married umur segini, nanti gue punya pacar umur segini, nanti gue punya anak umur segini, nanti gue punya cucu umur segini. Begitu udah sampai waktunya, berantakan semua. Jodoh tidak kunjung datang. Kita punya program, tapi Tuhan punya kehendak. Amin. Amin. Kenapa? Karena program kita hanya sampai yang terbaik buat kita. Menurut kita, yang terbaik menurut kita, tapi program Tuhan yang terbaik sampai di kekekalan. Itu program Tuhan supaya kita nyampe di kekekalan dan kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Iblis akan membuat kita fokus pada masalah juga. Begitu kita lagi cari Tuhan, seperti yeblek masalah datang. Saudara sadar gak? Begitu masalah datang, saudara mulai teralih. Yang tadinya dekat sama Tuhan, wah cari Tuhan. Begitu masalah datang, mulai cari pertolongan sana sini. Cari orang sana sini, bukan cari Tuhan. Ini menandakan satu. Imanmu bukan iman yang sempurna. Jangan pernah cari manusia. Kenapa? Karena manusia hanya bisa menolong selama di dunia. Dan pertolongannya terbatas, sangat terbatas. Tapi Tuhan bisa menolong saudara sampai di kekekalan. Dan pertolongannya tidak pernah terbatas. Amin. Lihat ya, Matius 14 ayat 27. Iblis akan buat saudara sibuk cari duit, cari kesenangan, cari kenyamanan. Dan iblis juga akan buat saudara fokus sama masalah. Matius 14 ayat 27 sampai 30. Matius 14 ayat 27.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenang, aku ini, jangan takut. Terus Matius Tuhan 14, sudah nunjukin supaya Petrus ngelihat ke Tuhan. Terus Matius 14 ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." ya, terus Matius 14 ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. tahu nggak kemustahilan itu apa? Kemustahilan, apa yang tidak bisa dikerjakan manusia itu namanya mustahil. Oleh sebab itu kemustahilan, berjalan di atas kemustahilan adalah berjalan di luar pola pikir manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar, nggak ada yang mustahil buat Allah. Saya lihat, saya dapat karpet cuma 10 menit, saya dapat wallpaper cuma 10 menit. Kita baru kenal 10 menit, tiba-tiba semuanya bisa mengalir begitu aja. Ya. Saya perhatiin, apa yang mustahil? Mustahil banyak hal. Saya sendiri, maaf, ketika istri saya pertama bilang, "Fer, kita harus pakai gedung itu." Dia habis doa, tiba-tiba dia bilang, "Ayo kita ke sana, kita lihat ke sana." Saya bilang, "Aduh, bergumul lagi, capek." Saya tahu ini mahal sekali, ini mahal. Bagi otak saya mustahil. Justru yang mustahil Tuhan mau tunjukin tidak mustahil. Tahun lalu Tuhan bilang sama Pak Heri apa? Yang tidak ada menjadi ada. Tahun ini Pak Heri ngomong apa? Tuhan ngomong apa sama Pak Heri? Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Tuhan sediakan nggak? Sediain beneran loh. Saya Bu Media bilang 20 hari 190 juta. Kemarin Rizka ngobrol sama saya, "Kak, kenapa kita nggak coba proposal, misalnya pakai proposal atau apa?" Saya bilang, saya pernah coba waktu itu pakai proposal. Maaf, 1.000 perak pun saya nggak dapat. 1.000 perak pun saya nggak dapat pakai proposal. Begitu kita nggak pakai proposal, kita pakai doa. Lihat apa yang mustahil Tuhan lakuin. Amin. Itu caranya. Lihat ya, iblis nggak mau. Terus ayat 30. Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lihat, perhatiin. Iblis membuat saudara fokus sama masalah. Dan dia membuat saudara tenggelam di dalam masalah. Berapa banyak dari kita seringkali menangisi masalah. Dan kita nggak pernah menangisi kerohanian kita yang tidak bertumbuh. Sadar nggak sih? Berapa banyak dari kita begitu ada masalah, kita gampang keluar air mata. Gampang nangis. Tapi nggak pernah nangis kalau kita nggak bertumbuh di dalam kebenaran. Kalau kita nggak bertumbuh di dalam iman. Kita nggak pernah nangis tuh. Nggak pernah nangis kalau Tuhan kenapa? Tuhan rasanya kok Tuhan jauh dari saya. Tuhan saya kosong. Kenapa saudara nggak pernah nangis buat itu? Kenapa saudara nangis akan banyak hal yang duniawi? Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Tapi tuh saudara nggak pernah nangis. Tuhan jangan jauh dari aku. Tuhan jangan tinggalin aku nggak bisa hidup sedetik pun tanpa Engkau. Iblis gak mau saudara dan saya bertumbuh. Bagaimanapun caranya dia gak mau saudara bertumbuh. Saya ulang sekali lagi. Iblis gak mau saudara dan saya bertumbuh. Bagaimanapun caranya dia bikin saudara gak bertumbuh. Lukas 1 ayat 53. Lukas 1 ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Kepada siapa? Saudara lapar ya sama Tuhan. Saudara lapar, saudara akan dilimpahi dengan kelimpahan al-ilahi. Saudara lapar, cari Tuhan, saudara haus akan Tuhan, saudara akan dilimpahi dengan kelimpahan ilahi.
Tapi kalau saudara nggak punya rasa lapar, sorry, maaf, saya bilang jangan pernah berharap kau mengalami Tuhan. Kalau kau nggak pernah merasa lapar, jangan berharap kau mengalami Tuhan. Kita harus punya rasa lapar itu akan Tuhan. Terus lanjutkan. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lu nggak butuh gue, kata Tuhan. Pergi sana. Lu nggak bakal dapat apa-apa. Kalau saudara punya, saudara nggak cari Tuhan. Tapi karena saudara nggak punya, saudara harus cari Tuhan. Saudara bilang, saya punya harta, saya punya ini, saya punya itu. Oke, saudara punya semua. Tapi satu yang saudara nggak punya, kelimpahan ilahi. Siapa yang punya itu? Saudara harus rasa lapar akan itu. Saya harus punya rasa lapar akan Allah. Kalau saudara nggak punya rasa lapar akan Allah, saya bilang ya, Tuhan akan suruh saudara pergi dengan tangan hampa. Jelas di situ dibilang, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Siapa di sini pernah ngalamin kasih mula-mula? Siapa di sini? Ya, semua ya. Saya yakin pernah ngalamin kasih mula-mula. Oke? Menggebu-gebu cari Tuhan. Kenapa? Kenapa saudara menggebu-gebu cari Tuhan pada saat kasih mula-mula? Kenapa? Kenapa? Karena saudara merasa kosong, merasa hampa. Oke? Saudara akan menggebu-gebu cari Tuhan. Kenapa? Karena saudara merasa kosong. Itu kasih mula-mula. Begitu saudara mulai diisi rasa hampa saudara, terisi dengan hal-hal yang duniawi. Saudara sibuk kerja, sibuk nonton, sibuk ini, sibuk sama kenyamanan sendiri. Rasa hampa akan Tuhan itu akan hilang. Benar, rasa hampa akan Tuhan itu akan hilang. Jika Anda ke gereja, simak ya, simak, dengar, buka telinga semua ya. Jika saudara ke gereja tanpa rasa kosong, maka saudara pulang tanpa hasil. Kalau saudara ke gereja tanpa merasa kosong, tanpa merasa butuh Tuhan, saudara pulang tanpa hasil. Dijamin. Saudara tidak akan berubah kok. Tidak akan berubah. Jika Anda ke gereja tanpa rasa kosong, maka saudara pulang tetap sama, nggak berubah. Tetap orang yang lama. Saudara mau pulang dengan berubah nggak sih? Mau banget. Gimana caranya kalau saudara nggak kosong? Gimana caranya kalau saudara nggak benar-benar cari Tuhan? Lah Pak, karena ada nama saya di jadwal jadi saya hadir. Mau ada namamu, mau nggak ada namamu engkau hadir. Kenapa? Karena saya kosong, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu kuncinya. Kalau saudara nggak punya rasa ini, saya bilang, saudara sampai kapanpun saudara nggak akan bertumbuh. Nggak akan pernah bertumbuh. Jadi kunci dari pertumbuhan rohani adalah rasa kosong. Butuh, lapar, haus. Seorang yang punya kerinduan sedikit untuk mendapat pengetahuan tentang kebenaran. Seorang yang punya kerinduan sedikit untuk mendapat pengetahuan tentang kebenaran tidak akan dapat membereskan kesulitan rohaninya. Saudara punya kemauan sedikit aja untuk dengar kebenaran, nggak bakal bisa beresin kesulitan-kesulitan rohani saudara. Nggak bakal. Kalau saudara mau membereskan kesulitan rohani saudara, saudara harus merasa kosong. Kita semua mengalami kesulitan rohani kan? Tuhan, saya mau berubah. Gimana caranya kalau berubah? Gimana caranya saya berubah? Kalau saya dan saudara tidak pernah kosong. Amin. Saudara tidak dapat mengatasi situasi kesulitan-kesulitan rohani. Saudara harus tahu kemajuan atau pertumbuhan rohani tergantung daripada kelaparan dan kehausan kita pada hal-hal yang rohani. Saya ulang sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Sekali lagi saya ulang. Simak baik-baik, buka telingamu. Kita harus tahu kemajuan dan pertumbuhan rohani tergantung dari kelaparan dan kehausan kita pada hal-hal yang rohani.
selama saudara tidak lapar, tidak haus akan hal yang rohani, saya bilang saudara tidak pernah akan mengalami pertumbuhan rohani. Bapak ngomongnya negatif terus. Saya nggak ngomong negatif, ini fakta. Kalau saudara nggak lapar, nggak haus, saudara nggak akan cari makan, cari minum. Hanya orang yang lapar, haus, yang cari makan, cari minum. Amin. Matius 5 ayat ke-6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka baru akan dipuaskan kalau mereka lapar dan haus. Kalau saudara nggak mengalami kelaparan dan kehausan, saudara nggak pernah akan mengalami kepuasan rohani. Semakin saudara isi kekosongan dengan hal-hal yang duniawi, simak ya, semakin saudara isi rasa kosong itu dengan hal-hal yang duniawi, semakin saudara bertumbuh dari sisi daging, bukan dari sisi roh. Semakin kita isi kekosongan itu dengan hal-hal yang rohani, semakin kita bertumbuh di dalam pengenalan dan bertumbuh dalam hal-hal yang rohani. Berapa banyak dari orang ketika stres, lagi stres, aduh stres, yang dicari apa? Bukan cari Tuhan, cari wisata, cari perjalanan, cari restoran, cari makan, cari kafe. Lagi mumet, kemana? Ke mall. Lagi mumet, ngapain? Saya bilang ya, anak Tuhan sebenarnya tidak boleh stres. Anak Tuhan yang benar sebenarnya tidak boleh stres. Walaupun kadang-kadang saya juga merasa tertekan dalam banyak hal. Ya, ini menandakan kita masih manusia yang butuh pertolongan. Kita masih manusia yang butuh pertolongan. Semakin kita isi kosong itu dengan hal-hal yang duniawi, semakin bertumbuh kita dari sisi daging. Kita dulu menggebu-gebu di dalam Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Kita menggebu-gebu dalam Tuhan. Akhirnya kita mulai isi kekosongan itu dengan hal-hal yang duniawi. Bergeser kita dari kekosongan yang rohani jadi kekosongan yang duniawi. Bergeser, kita gak suka lagi dengan hal yang rohani. Kita gak suka lagi dengan hal yang rohani. Pekerjaan pertama Roh Kudus yaitu hati yang haus akan Dia. Saya ulang sekali lagi, pekerjaan pertama Roh Kudus adalah hati yang haus akan Dia. Tapi saudara harus isi dengan hal yang sehat. 1 Korintus 3 ayat ke-6, Tuhan memberi saudara pertumbuhan. Tuhan memberi saudara pertumbuhan, Dia buat saudara kosong. Tapi saudara diberi pilihan untuk mengisi dengan apa? Saya ulang sekali lagi. Tuhan membuat saudara haus akan Dia. Buat hati saudara kosong, tapi pilihannya di tangan kita. Kita isi dengan hal yang duniawi atau kita isi dengan hal yang rohani. 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Saudara dan saya harus mengalami pertumbuhan rohani. Iya, jadi kalau saya tidak bertumbuh, itu yang disalahin Tuhan dong. Kenapa? Tuhan yang harus memberi pertumbuhan. Kalau saya nggak bertumbuh, Tuhan salah. Salah. Bukan itu maknanya. Tuhan memberi saudara pertumbuhan, tapi saudara isi dengan apa kekosongan saudara? Saudara isinya dengan apa? Kalau saudara isi dengan hal yang duniawi, saudara akan benar-benar kosong di dalam rohani. Saudara mungkin berkarunia, saudara mungkin bisa berdoa, bisa berbahasa roh, saudara bisa banyak hal. Tapi maaf, secara rohani nol besar. Oke? Roh Kudus buat kita terus kurang. Roh Kudus akan membuat saudara dan saya terus kurang. Tapi jika kita biasakan kembali makanan-makanan yang salah, maka rasa kosong akan hal yang rohani akan pudar. Dan kita akan alami sakit rohani. Saudara lapar nih. Ya, misalnya saya kasih tanda kutip. Saudara lapar,
Saudara tahu, Indomie itu nggak sehat misalnya. Walaupun sampai hari ini Indomie itu sahabat kita. Ya, kita bilang, itu nggak sehat. Tapi kalau kita isi terus dengan Indomie, kita akan terbiasa makan Indomie. Begitu kita mulai terbiasa, kita tidak mengalami kesehatan fisik. Sama dengan hal-hal rohani. Begitu saudara biasakan dengan makan makanan yang duniawi, saudara akan mengalami sakit rohani. Tambah saudara makan makanan duniawi, tambah sakit rohanimu. Bisa paham gak sih sampai sini? Tuhan memberi saudara kosong loh. Kosong loh. Saudara kosong. Tapi isinya dengan apa nih? Hari ini Tuhan mau nyadarin saudara, saudara isinya dengan apa? Kalau isi dengan kekosongan saudara dengan hal-hal duniawi, waduh, bahaya. Saya sebenarnya mau tulis satu quote, itu saya dapat kemarin, tapi saya belum berani, jujur saya belum berani. Kenapa? Tragedi terbesar manusia, simak ya, tragedi terbesar manusia, itu bukan kematian. Bukan kematian. Tragedi terbesar manusia bukanlah kematian, tapi kehidupan tanpa Kristus. Tragedi yang paling besar di dalam manusia. Bukannya mati, bukannya kematian, tapi hidup tanpa Kristus. Kalau saudara nggak akan rasa kosong akan Kristus, saudara sedang hidup di dalam tragedi. Dan kau akan lihat masalah demi masalah dihantam terus. Tujuannya apa? Kadang kala Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan cuma bilang, nengok dong. Berpaling dong. Sampai sini bisa ngerti gak sih? Bisa ngerti ya? Jadi semua kemunduran rohani disebabkan rasa cukup kita alami akan hal-hal yang rohani. Ketika saudara merasa, cukuplah 1 minggu sekali saya ibadah. Cukuplah saya cari Tuhan di hari Minggu aja. Saya bilang, ketika saudara mengalami kecukupan itu, saudara akan mengalami kemunduran. Saudara gali terus hal-hal yang duniawi, saudara akan mengalami kemunduran. Bila saudara tidak merasa miskin dan haus, lapar, bagaimana saudara akan cari Tuhan? Ya, memang Tuhan memberi kita pertumbuhan. Tapi jika kita tidak bertumbuh, kita telah salah memilih makanan, salah memilih jalan, salah memilih menu. Saya terus mau kembali ke kehidupan yang lama. Mau kembali terus ke kehidupan Mesir. Salah siapa? Salah kita sendiri. Kita nggak bertumbuh, salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa? Karena kita mau terus makanan-makanan Mesir. Padahal kita sudah keluar dari Mesir. Amin. Bilangan 11 ayat 4-6. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajikan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Lihat ya, nafsu rakus terus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Siapa yang memberi kita makan daging? Terus? Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Ya, di Mesir kita nggak bayar loh. Kenapa? Di padang gurun kita mesti bayar. Kita serba gratis hidup di Mesir. Kita nggak mau bayar sesuatu. Kita nggak mau bayaran untuk mendapatkan kehidupan di kekekalan nanti. Kita rela bayar makanan sampai ratusan ribu, tapi kita nggak rela membayar persepuluhan. Masalah nggak sih? Kita rela melakukan sesuatu ini, buat ini, tapi kita nggak rela memberi buat Tuhan. Kenapa? Karena kita ngerasa kita akan rugi besar.
Saya bilang ya, kalau engkau nggak haus akan Tuhan, engkau nggak akan mati-matian buat Tuhan. Gitu aja. Saya ulang sekali lagi, dengar ya. Kalau engkau nggak haus akan Tuhan, engkau nggak akan mati-matian buat Tuhan. Tapi kalau engkau haus buat Tuhan, engkau akan hidup matimu kamu persembahkan buat Tuhan. Hidup mati kita bisa persembahkan buat Tuhan. Kehidupan Kristen yang benar adalah kerinduan akan Allah. Makin dalam, kita makin hari makin kosong. Semakin hari semakin kosong, semakin hari semakin dalam. Kita akan penuh dengan kekayaan Tuhan. Makin hari kita makin limpah. Inilah kemenangan. Kita mengalami pos pertama. Begitu kita lahir baru kita ngalamin pos pertama. Tuhan beri kita kosong. Kita harus lewati pos lain. Kita harus bertumbuh. Kalau saudara nggak bertumbuh, saudara nggak bakal melewati pos-pos lain. Paham nggak sih? Jadi gini, ini perjalanan ke surga. Perjalanan ke surga, saudara belajarin firman Tuhan. Dia harus lewatin laut, pos pertama. Dia harus lewatin bangsa Amalek, pos kedua. Dia harus lewatin lagi lewatin sungai Yordan, terus sampai pada Kanaan. Nah, saudara sudah sampai pos keberapa? Jangan-jangan masih berputar di pinggir laut Tiberau. Belum nyebrang. Itu bahaya loh. Bahaya kalau kita nggak ngalami pertumbuhan rohani. Bahaya. Kadang Tuhan memakai masalah demi menarik Anda dekat dengan Dia. Jangan tanya Tuhan kenapa. Tapi selidiki diri kita, kenapa kita nggak bertumbuh? Jangan pernah tanya Tuhan kenapa, tapi selidiki diri kita. Kenapa kita sampai hari ini nggak bertumbuh? Saudara lihat ya, kemenangan lawan Yeriko nggak bisa dipakai berperang dengan cara Yeriko lawan suku Ai. Perhatiin ya, lawan Yeriko, temboknya 7 kereta kuda, itu bisa roboh dengan berkeliling. Lawan suku Ai itu kecil, suku yang paling kecil, bisa kalah loh orang Israel. Kenapa? Kita fokus pada kemenangan di Yeriko. Kita nggak fokus pada kemenangan di Ai. Lawan suku Yeriko nggak bisa dengan cara yang sama kita lawan Ai, nggak bisa. Simak ya. Tuhan pernah suruh saya telepon satu orang bapak waktu Iktus butuh dana. Tuhan suruh saya telepon satu orang bapak. Dan benar, Tuhan buka jalan lewat dia. Tapi saya nggak bisa pakai cara itu untuk berikutnya, nggak bisa. Ngerti nggak sih? Ngerti? Kalau saya pakai cara itu lagi, salah. Kenapa? Itu cara lama. Tuhan bilang sekarang pakai cara baru. 2 kali retret. Tuhan suruh kita. Tuhan bilang ajak pergi jemaat, jangan tarik uang. Oke. Retret ketiga, Tuhan bilang apa? Together we strong, kita sama-sama. Saya nggak nyari dana, saudara yang cari dana. Saya bisa memperhatiin nggak? Cara Tuhan berperang itu berbeda-beda. Nggak selalu sama. Kemenangan lawan Yeriko tidak dapat dipraktekkan lawan Ai. Jangan puas kalau kita alami satu kesaksian. Saya bilang, jangan pernah puas kalau saudara alami satu kesaksian. Tapi izinkan Tuhan buat Anda bersaksi lebih banyak lagi. Izinkan Tuhan buat Anda bersaksi lebih banyak lagi. Saya bilang kan, dulu kita bergumul 2 digit. Sekarang kita bergumul 3 digit. Mendekati 200 juta. Ya, ini bukan satu orang, tapi kita rame-rame. Sampai Karen sama saya bilang, ambruk kita kalau saudara nggak berdoa. Ambruk kita. Kita nggak kuat.
Justru kita bisa berdiri karena ada doa jemaat. Amin. Gedung ini bisa ada, saudara bisa lihat karpet, bisa lihat wallpaper karena ada doa jemaat. Ini Pak Philip minta gedung baru, minta gedung baru, minta gedung baru. Nah, Tuhan bilang, nah lu gua kasih lu sekarang. Soalnya perhatian ya. Kita selalu ngejerit minta gedung kan. Nah sekarang Tuhan kasih. Caranya gimana? Wah ini loh caranya. Lu gak bisa pakai cara dulu. Tuhan bilang, pakai cara baru sekarang. Caranya gimana? Udah tahu. Kita cuma modal ini. Duit datang sendiri. Modalnya apa? Ini. Nggak bisa kita pakai ini. Peristiwa lalu itu jadi sejarah. Kalau kita praktekin yang lalu-lalu sekarang, itu kita akan ngalamin kesulitan rohani. Kita nggak bisa begitu. Tuhan bilang, ayo maju, bertumbuh. Kalau saudara nggak bertumbuh, praktekin terus yang dulu-dulu. Waduh, salah, kacau. Betul, kacau. Saya mau kasih sedikit kesaksian. Nggak apa-apa ya, sedikit kesaksian. Pertama kali kita keluar kota, kita ke Wonosobo waktu itu. Itu Tuhan pakai cara luar biasa. Tuhan bilang ini, tiup, jatuh orang berat. Begitu keluar kota lagi, Tuhan gak suruh tiup, saya tiup-tiup. Kagak ada yang jatuh. Tumpang tangan, kagak ada yang jatuh. Tuhan gak mau pakai cara itu lagi. Tuhan pakai cara yang lain. Ngerti gak sih? Kita gak bisa pakai cara lama. Saudara baca Alkitab, waduh, Paulus pakai sapu tangan. Pakai sapu tangan. Wah, bisa pakai kain bekas Paulus. Wah, berarti bisa. Bu Fitri lagi sakit. Pak Yogo pulang, pakai baju basah, di dekat Bu Fitri. Bukan sakit, itu luka batin pasti. Betul gak sih? Coba, istrimu lagi sakit, kamu berdoa, pakai baju lagi basah-basah dekep. Sembuh dalam nama Yesus. Istri bilang, lebih baik gue sembuh dah daripada dibekap begini. Kita nggak bisa pakai cara-cara lama dengan, kecuali Tuhan suruh, gitu aja. Nggak bisa kita ikut-ikutan, punya iman ikut-ikutan. Lihat ya, kita nggak bisa punya iman ikut-ikutan. Tuhan bawa saudara untuk bertumbuh, gimana caranya? Tuhan bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kalau saudara nggak sangkal diri, saudara nggak pikul salib, saudara nggak akan pernah merasa kosong, saudara nggak pernah akan merasa bertumbuh. Kenapa? Dunia akan menawarkan saudara tawaran-tawaran yang enak. Dunia akan tawarkan saudara tawaran-tawaran yang enak. Nah, lu mau makan nggak tuh tawarannya? Tuhan menawarkan saudara tawaran yang kelihatannya nggak enak. Tapi kalau saudara makan, itu menyembuhkan. Kita harus sadar semua yang terjadi pada kita, itu sudah diatur Tuhan. Demi hati yang damba akan Dia. Tuhan atur sedemikian rupa supaya saudara punya hati yang damba, rindu akan Dia. Kalau saudara kehilangan kerinduan akan Tuhan, saya bilang saudara akan kehilangan pertumbuhan. Banyak orang mundur rohani karena Tuhan tolong dulu. Kita harap caranya sama sekarang. Nggak bisa, caranya pasti berbeda-beda. Nggak bisa Tuhan bikin selalu sama. Nggak bisa. Ya, simak ya. Saudara mau bertumbuh, satu caranya, cuma satu. You nggak kosong, you nggak akan bertumbuh. Gitu aja. You nggak lapar dan haus akan Tuhan, you nggak akan bertumbuh. Gitu aja. Saudara simak ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Saya pernah khotbahin ini, tapi saya akan berkhotbah dengan cara yang lain di ayat ini.
Saya akan menyampaikan pada saudara dengan cara yang lain. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Iya, ini ada masalah nih. Ada masalah. Jadi seorang nabi, istrinya bilang suaminya sudah mati. Nah, sekarang anaknya juga diambil jadi budak. Terus 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." minyak itu tanda Roh Kudus. Aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya sedikit buli. Aku punya cuma sedikit buli. Itu aja. Terus 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Elisa bilang apa? Minta ya buli-buli di luar. Minta. Buli kosong, ambil buli kosong. Kalau kamu nggak ambil buli kosong, kamu nggak akan ngalamin kepenuhan. Paham nggak sih? Kalau kamu nggak punya buli kosong, kamu nggak punya kepenuhan. Kalau kamu punyanya cuma buli yang ada di rumah, kamu nggak akan ngalamin kepenuhan. Tapi kamu harus ambil buli kosong dari luar supaya kamu punya kepenuhan ilahi. Terus 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. iya, lihat ya. Lihat di sini. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, berdoa. Saudara punya buli kosong, saudara nggak pakai doa, nggak akan berisi minyak. Saya bilang sekali lagi, saudara punya buli kosong, Tuhan pernah mengosongkan saudara, tapi saudara nggak isi dengan doa, saudara tetap kosong selama-lamanya. Nggak akan bertambah minyaknya, nggak akan ngalamin kepenuhan ilahi. Paham nggak sih? Lihat ya di situ, masuk kunci pintu, artinya berdoa. Supaya apa? Supaya buli itu terisi. Kalau engkau nggak berdoa, bulinya nggak berisi. Kalau engkau nggak pakai hidupmu dengan pujian penyembahan, dengan kedekatan, keintiman dengan Tuhan, nggak akan terisi sampai kapanpun. Terus 2 Raja-Raja 4 ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menong. ya dia terus tuang, semua buli-buli kosong dituang, dan itu nggak habis-habis minyaknya. Tuhan telah menyiapkan saudara buli kosong. Tapi kalau saudara nggak berdoa, nggak pakai hubungan dengan Tuhan, saudara tetap kosong. Atau saudara isi dengan hal-hal yang duniawi, saudara nggak akan pernah kosong dengan Tuhan. Sampai sini ngerti dah? Ngerti? Mau bertumbuh gak sih? Kosong gak sih? Mau diisi gak sih? Mau berdoa gak? Mau bersekutu dengan Tuhan gak? Mau intim dengan Tuhan gak? Kalau mau, Tuhan akan memenuhi sesuai dengan kebutuhan saudara. Tuhan akan penuhi. Tuhan bilang, engkau akan dipenuhi dengan kelimpahan ilahi. Amin. Terus 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Iya.
Tuhan akan memberi saudara dan saya kecukupan rohani. Kecukupan. Bahkan Tuhan akan memberi saudara dan saya kelimpahan rohani. Tapi syaratnya apa? Kalau saudara nggak kosong, saudara nggak akan ngalamin. Kalau saudara nggak masuk dalam doa, nggak bersekutu dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, saudara tetap kosong. Sampai sini ngerti? Inilah rahasia pertumbuhan rohani. Kalau saudara nggak pernah ngerasa kosong, saudara nggak akan pernah bisa bertumbuh secara rohani. Amin. Tuhan berkati.